Nanti sendiri melihat mungkin antusias orang-orang nih sebelum adanya trailer juga orang-orang pada pengen nonton gitu. Apakah yakin akan lebih berhasil dari yang 2006 atau kayak gimana kira-kira? Kalau kita bicara antusiasme, memang kita melihat ada indikasi yang sangat positif ya. Kita lihat dari sosmed dan juga dari orang-orang yang kita temui gitu, bahwa ternyata animo mendadak dangdut ini meskipun sudah lama dari tahun 2006 malah makin menjadi-jadi gitu, terutama dengan lagu yang sangat terkenal Jabla ya. Tapi balik lagi, kita tetap nggak mau terlena ya, kita nggak mau terlena karena biar bagaimanapun satu hal positif tentang industri ini adalah industri perfilman kita sedang naik daun ya. Artinya apa? Artinya memang produk-produknya bagus, disukai oleh masyarakat. Nah, berarti produk yang bagus kan bukan cuma film kita. Jadi di satu sisi kita bangga bahwa sekarang perfilman Indonesia mengeluarkan film-film yang baik, yang bagus. Tapi itu juga membuat kita nggak bisa langsung duduk tenang, duduk manis menganggap bahwa mendadak dangdut ini hasilnya akan misalnya katakanlah viral atau box office, meskipun itu pasti harapannya. Dan kita yakin dengan materi kita, dengan produk kita. Tapi balik lagi ya, di tengah keyakinan itu tetap harus ada kewaspadaan. Nah itu makanya mulai Pak David, Ai dan Pak Indra, kita juga nggak mau kendor promo. Nah ini juga pasti dibantu sama kawan-kawan semua. Kita akan sangat tergantung sama teman-teman di media, karena memang persaingan industri ini lagi ketat-ketatnya, ditambah dengan bahwa film-film Indonesia ya sudah bagus-bagus. Sebetulnya kan menarik, kalau tadi saya cerita ya, frame of mind, mindset kita saat itu, saya dan saat itu Rudi Sudjarwo saat memilih pemeran Petris di tahun 2006, siapa ya yang karakter di tahun 2006, pemain-pemain film yang bisa masuk ke spiritnya mendadak dangdut, yang artinya yang tadinya nggak dangdut jadi dangdut, yang benci dangdut jadi suka dangdut, yang tadinya kelihatannya nggak mau tinggal di kampung sekarang jadi tinggal di kampung. Itu siapa dulu? Nah dulu kita sama-sama tahu tahun 2006 itu Titi Kamal masih lagi fresh-freshnya dari AADC kan, dan AADC itu dengan segala kesuksesannya membuat Titi Kamal dan kawan-kawan saat itu mempunyai sebuah panggung yang sendiri, yang sangat tanda kutip kotak gitu. Dan Rudi saat itu bilang yang paling tidak dangdut yang dia kenal sebagai sutradara adalah Titi Kamal. Nah, mengacu kepada itu, ya balik lagi, kesalahan kita saat itu sehingga saat ini ya nggak bisa menemukan pemeran Naya dengan sangat cepat adalah kita masih, siapa yang bisa nyanyi dangdut ya tapi bisa acting, siapa yang cantik di ibu kota tapi bisa juga cantik di kampung-kampung gitu. Jadi kita udah mikirnya siapa yang bisa kombinasi antara dua dunia ini. Sementara ceritanya sendiri tidak mengharuskan dia untuk bisa hidup di dua dunia, karena dia mendadak dangdut. Nah, jadi dari situ ternyata Anya yang membuktikan bahwa dia bisa hidup, ternyata bisa hidup di dua dunia. Saya tambahin ya. Anya berhasil memerankan sebagai Naya. Kenapa? Tadi nanti kita bisa buktikan ya. Saya bisa jamin peran Naya yang diperankan oleh Anya Geraldine paling bagus di film ini dari semua yang dia perankan. Ini saya klaim saya yang bisa jadi salah, tapi saya ngerasa Anya berkembang dan di karakter ini dia berhasil membuktikan sebagai pemain film yang layak dipuji. Ya, mohon ya, dia bisa nyanyi, dia bisa acting, dan karakternya betul-betul bagus. Jadi saya mau puji bahwa Anya Geraldine berhasil memerankan Naya di film ini. Nah, ini saya harus bilang dan saya harus akui dan bilang ya bahwa ini ada peran Pak David sangat besar di sini. Jadi cerita mendadak dangdut itu kan memang dari dulu cerita saya, dari tahun 2006 pun seperti itu. Nah, ketika kita akan mengusulkan lagi bahwa ini akan dibikin di tahun 2025, tentu
cerita yang ada di kepala saya ini kan cerita yang sudah berkembang dari tahun 2006, 2007, 2008 sampai 2024 saat itu ya. Nah, sementara ketika kita punya sebuah cerita di kepala kita dan itu sangat personal gitu, kita jadi tertutup untuk ruang-ruang lain, possibility lain di mana cerita itu bisa berkembang. Nah, jujur waktu itu saya lebih ke musik dangdut harus diterima. Musik dangdut adalah musuhnya orang kota dan perbedaan benturan budaya tentang musik pop, musik itu saya masih di situ. Nah, ketika saya ceritakan ke Pak David cerita yang waktu itu saya ingin kembangkan lagi, dia paling gampang waktu itu dia dengan sangat mudah, kok saya nggak relate ya, kok saya nggak ngerasain ya istilahnya. Wah, itu saya agak shock juga tuh. Ya mungkin dalam hati saya memang ya Pak David kan kelihatan banget nggak dangdut ya. dia orang yang paling kelihatannya nggak dangdut gitu. Tapi ternyata bukan itu maksudnya dia, bahwa cerita ini terlalu saya gitu. Harus ada unsur lain selain saya yang membuat cerita ini bisa diterima di masyarakat gitu. Nah, akhirnya dari situ kita koreksi dari masukan Pak David. Coba apa sih sekarang isu-isu apa yang berkembang, yang relevan untuk anak-anak generasi muda sekarang? Ya pasti generation gap antara orang tua dan anak. Kalau dulu kan hanya dari kakak ke adik. Nah, sekarang kita ada unsur-unsur seperti itu atas masukannya Pak David. Yang menurut saya memang kalau cerita-cerita tentang generation gap antara orang tua dan anak, generasi Z sekarang ya dengan segala dinamikanya, itu yang kita angkat juga di Mendadak Dangdut ini. Makanya tadi saya bilang ini jadi lebih komplit untuk semua keluarga. Di sini ada kakak adik, ayah ibu, suami istri, ayah anak, lengkap. Nah, kebetulan nih ditanya, jawabannya adalah ada lagunya. Jadi nanti tinggal dilihat, saksikan di bioskop ya. Ada satu lagu yang judulnya Caramu. Nah, itu kita kondisikan sebagai salah satu persembahan lagu baru dengan versi dangdut yang akan dihadirkan di versi yang sekarang dan tidak ada di tahun 2006 itu tadi. Jadi ada beberapa lagu kok. Cuman memang ya dalam ruang-ruang promo seperti ini kita mau tidak mau harus angkat Jablay karena itu yang dikenal. Sementara kalau kita angkat yang lagu yang belum dikenal ya tidak punya value promo kan, karena tidak dikenal lagunya. Tapi harapan kita adalah nanti saat penonton nonton dan lihat bahwa wah ini ada lagu baru nih dan ini enak, betul. Ya, jadi akhirnya mau tidak mau ya Jablay kita angkat juga. Jadi tanpa kita angkat pun ya pasti orang akan ngomongin juga tentang Jablay. Untuk semua pemirsa di Indonesia, semua penonton bioskop di Indonesia, kalau mau nonton Anya Geraldine mendadak jadi biduan dangdut. Kalau mau lihat Yanu jadi bujang organ atau main organ tunggal. Kalau mau lihat Wika Salim kembali lagi ke layar lebar setelah 10 tahun. Dan juga mau lihat Dwi Sasono menjadi titisan Dewa Dangdut Core. Nonton Mendadak Dangdut tanggal 30 April 2025.